Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kita melanjutkan bab 207 diberi judul Menghamburkan Harta. Hadis 442 dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah ridha kepada kalian atas 3 hal dan murka kepada kalian atas 3 hal. Allah ridha kepada kalian agar kalian menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan agar kalian semua berpegang teguh pada tali Allah, serta agar kalian saling menasehati orang yang diserai oleh Allah untuk mengurus urusan kalian. Dan Allah tidak menyukai kalian mengatakan si fulan berkata begini dan begitu, dan banyak bertanya serta membuang-buang harta." Ada 3 bagian yang Allah tidak ridho atau Allah tidak suka, yakni si fulan yang berkata begini dan begitu. Ini kaitannya dengan kita membicarakan keburukan saudara kita. Dan banyak bertanya, ini berkaitan dengan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah tidak suka hamba yang membuang-buang harta, atau dia boros memanfaatkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, atau justru memanfaatkan harta untuk bermaksiat kepada Allah. Saya ingin mengingatkan kita, Bapak dan Ibu, tentang salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kitab kesaksian, nomor hadis 2489. Ini saya ambil dari Litwa Pustaka. Haddatsanal A'mash qal haddatsani Sa'biyu annahu sami'a Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu ma yaqul qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mudhini fi hududillahi wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang yang berpaling atau orang yang menerjang atau melanggar hukum Allah dengan orang yang tunduk pada hukum Allah. Jadi di sini Rasulullah memberikan perumpamaan, analogi orang yang taat dan orang yang tidak taat, orang yang berpaling dari hukum Allah dan orang yang tunduk terhadap hukum Allah. Mathalu qaumin istahamu safinatan, seperti kaum, seperti masyarakat orang yang berlayar dengan kapal. Fasara ba'duhum fi asfaliha. Ada orang yang ketika naik kapal, ini ada di apa istilahnya, geladak atau dek nih ya. Ada di dek atas dan ada di dek bawah. Asfaliha, ada yang di bawah, wasara ba'duhum fi a'laha, ada yang di atas. Fakana alladhi fi asfaliha yamurruna bil ma'i 'ala alladhina fi a'laha fata'addaw bi. Orang-orang yang di bawah, yang ada di dek bawah, ketika membutuhkan air harus ke atas dulu untuk mengambil air. Akan tetapi mereka berpikir bahwa iki nek terus-terusan njupuk banyu mesti nglewati wong sing nang ndukur, sungkan. Maka kemudian
fa akhadha fa'san faj'ala yankuru asfala safinati. Lalu kemudian karena mereka merasa nanti kalau kita sering ke atas, ganggu yang atas ndak enak juga. Supaya mempercepat dapat air, bagaimana? Mereka ambil kapak, kapalnya dilubangi supaya tidak mengganggu yang di atas. Maksudnya baik dia ini. Cek gak ganggu sing ndukur ya apa nek njupuk banyu kapalnya dibolongi ae. Ngoten yang bawah begitu. Positif ini pikirannya sebenarnya. Bayangin ini Rasulullah memberikan gambaran orang yang berpaling dan orang yang tunduk itu seperti ini. Fa'atauhu faqalu malaka. Lalu yang atas ini tahu apa yang dilakukan oleh yang ada di dek bawah. Kalian sedang apa? Kemudian ditanya. Qala, dia berkata, ta'addaitum bil walabuddali min ma. Kami ini membutuhkan air tapi khawatir mengganggu. Maksudnya mengganggu yang di atas. Fa in akhadhu ala yadayhi anjauhu wa najauhu anfusahum wa in tarakuhu ahlakuhu wa ahlaku anfusahum. Apabila yang dilakukan orang-orang yang di dek bawah itu ditahan dengan tangan kita atau kita dilarang oleh yang dari dek atas, maka dia menyelamatkan dirinya juga menyelamatkan orang lain. Apabila kemudian tarawkuhu dibiarkan, artinya kegiatan tersebut dianggap okelah baik-baik saja begitu, maka hal tersebut akan menjadikan dirinya celaka, dirinya binasa, dan seluruh orang di kapal juga binasa. Kita bisa bayangkan Rasulullah menganalogikan hal yang sangat jelas bagi kita. Orang yang tunduk kepada Allah itu dianalogikan mereka yang ada di dek atas. Orang yang tidak tunduk atau mereka berpaling dari aturan Allah, mereka seperti orang yang ada di dek bawah. Tetapi kita bisa lihat yang dimaksud orang yang berpaling ini sebenarnya pikiran mereka positif maksudnya. Mereka beranggapan yang mereka lakukan itu baik. Jangan bayangkan ada rasa sungkan ganggu yang di atas itu kan. Berarti sebenarnya baik pikirannya. Hanya saja yang dia pikirkan baik itu belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab sosial kita, Bapak Ibu. Karena bahasan hari ini diantaranya ini saya kutipkan ya. Ada salah satu pembahasan yang sedang ramai dibicarakan di dunia, termasuk di negeri di mana Islam pertama kali muncul begitu, di negara-negara Arab. Judulnya adalah Al-Fardaniyatu Mufridah. Jadi faridah, munfarid, fardaniyah itu individualis tapi yang mufridah, ekstrim. Individualis ekstrim. Seringkali kita temukan banyak kalimat yang justru mengajarkan kepada generasi kita untuk cuek. Itu urusanku, urusannya dewe-dewe, mlebu neraka dewe, begitu. Awak dewe gak melok-melok, tapi ternyata hal tersebut sampai pada tingkat ekstrim. Saya ambilkan beberapa contoh. Ini penjelasannya panjang, saya kutipkan saja. Contoh hari ini ada istilah yang umum di generasi kita, my body, my rules. Tubuhku, aturanku. Tubuhku, urusanku. Tidak ada orang lain yang punya hak untuk mengatur tubuhku. Tetapi ini dalam hal pemikiran yang sangat ekstrim. Seolah-olah benar, Bapak Ibu.
Loh, ini kan tubuh saya. Mau saya apakan kan ini urusan saya. Pemikiran ini seolah-olah ketika kita batin ya, iya bener ya, awakku ini urusanku. Tetapi bagi sudut pandang muslim, tubuhku adalah milik Allah. Ini pertanyaan yang menjadi pemahaman kita bersama bahwa Allah memberikan kita tubuh, amanah dari Allah, tanggung jawab kita kepada Allah. Tapi terkait dengan tubuhku, aturanku dalam tingkat ekstrim, bahkan orang tua sekalipun tidak punya hak untuk ikut ngatur-ngatur. Contoh beberapa peristiwa yang pernah saya sampaikan. Anak dengan orang tua, anak ini izin untuk apa? Untuk melakukan perubahan terhadap tubuhnya, atau izin untuk mentato tubuhnya. Ini dalam sudut pandang umum mungkin tidak jadi persoalan, tapi dalam sudut pandang Islam, kalau ada putri jenengan misalkan, "Mi, aku tak tatoan Mi ya." Tatoan nang ndi? Nang rai koyo apik Mi. Orang tua melarang, gak iso, tubuhku aturanku. Atau mungkin bapak-bapak, istri jenengan setelah nonton TV tiba-tiba datang ke jenengan, "Bi, koyo tatoan keren deh Bi. Ayo Bi tatoan." Tatoan gambar galon gitu. Bayangkan hari ini. Jadi my body, my rules. Itu sampai tingkat ekstrim. Liyane keren ya, gambar nogo. Niki gambar galon. Ada fenomena selanjutnya, ini pernah saya sampaikan datanya saja. Ada child free ideologies. Jadi ideologi mau nikah tapi tidak mau punya anak. Jadi sudah komitmen. Ini bukan karena ada persoalan medis, kesehatan, tidak. Karena komitmen, sama-sama tidak mau punya anak, nikah. Menurut data BPS, berdasarkan survei, ada sekitar 71.000 perempuan usia subur. Jadi 71 perempuan usia subur di Indonesia yang memilih child free. Jadi mereka rumah tangga tapi tidak mau punya anak. Mereka merasa bahwa punya anak itu merepotkan. Mereka merasa memiliki anak itu mengganggu karir mereka. Padahal dalam sudut pandang Islam, salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Untuk apa? Agar umat Islam tidak putus, jumlahnya semakin banyak. Bahkan Rasulullah itu bahagia ketika melihat umatnya banyak. Jadi benar-benar zero children, tidak mau punya anak. Dampaknya, jika semakin besar, menimbulkan krisis demografi, ketahanan keluarga, struktur penduduk melemah, serta disintegrasi sosial karena komitmen terhadap keluarga menurun. Ada juga sekarang menimbulkan, ini dampak dari materialisme, ada yang disebut konsumerisme ekstrim. Seseorang hari ini, nah ini sudut pandang Islam sekali lagi Bapak Ibu. Seseorang hari ini karena merasa bahwa hartanya itu sepenuhnya miliknya, maka seolah-olah orang lain tidak boleh mengatur. Aturan agama dianggap menghambat, norma-norma dianggap hal yang kolot. Mereka mengatakan, ini kan uang saya. Sehingga dalam hal ekstrim, sedekah bantu orang lain juga pikir-pikir, zakat juga tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena merasa ini kan uang hasil
saya sendiri. Sampai di sisi yang lain, seseorang rela membeli sesuatu yang remeh dengan harga yang mahal. Jadi sesuatu yang ini viral tapi sebenarnya ya biasa-biasa saja. Ada roti yang sebenarnya roti ini biasa, tapi karena viral dijual jutaan. Nah, setelah dimakan ya biasa-biasa tapi harganya jutaan. Kenapa kepingin? Karena viral. Ini diantaranya yang menjadi pembahasan terkait dengan konsumerisme ekstrim. Banyak orang beli karena karena FOMO, meskipun kualitasnya biasa-biasa saja. Padahal uang 1 juta misalkan, itu bisa membantu banyak orang lain. Selain itu, laporan menyebutkan 76% konsumen Indonesia membeli bukan karena butuh, tapi karena rekomendasi influencer. Yaitu tadi karena viral. Jadi 76% itu kan tinggi Bapak Ibu. 76% orang membeli sesuatu itu bukan karena dia butuh, tapi karena rekomendasi influencer. Kemudian budaya digital, terserah saya. Ini juga menjadi fenomena di mana kasus bullying yang sekarang sedang ramai itu banyak yang berawal dari media sosial. Bullyingnya tidak dengan lisan, tapi berawal dari medsos. Karena mereka merasa privasi kalimatnya. Di dalam fikih terkait dengan privasi itu berbeda dengan pemahaman ekstrim. Privasi dalam pemahaman ekstrim itu sampai benar-benar tidak mau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka benar-benar ingin menyendiri. Jadi terserah saya. Alasannya sederhana. Yang penting kan saya tidak mengganggu orang lain. Alasannya kan begitu. Tetapi dengan kita berada di rumah kita sendirian, tidak mau bermasyarakat, itu sebenarnya sudah mengganggu orang lain. Jenengan kalau punya tetangga sangat cuek, menyapa tidak mau, kegiatan masyarakat tidak keluar, rapat RT juga tidak mau datang, jenengan resah napa mboten? Resah, apalagi Pak RT, resah nih. Iki ono warga diundang gak tahu teko, ono dayo ya gak tahu lapor. Dia berpikir, yang penting kan aku gak ganggu wong liya. Tapi dengan melakukan itu ternyata sudah mengganggu orang lain. Ini tanggung jawab sosial yang harus kita pikirkan dalam sudut pandang Islam. Jadi tidak bisa hidup itu terserah saya. Sakarepku sih, pokoknya gak ganggu wong liya. Jenengan berkata seperti itu sudah mengganggu orang lain sebenarnya. Jadi harus kita takar benar. Sekali lagi, apa yang diberikan Allah kepada kita, hak individu, itu kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Walaupun dalam tingkat ekstrim, mereka mengatakan agama itu mengganggu privasi. Menolak norma agama. Ini kontroversi LGBT sebagai gaya hidup. Jadi mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, dan ketika diganggu mereka mengatakan ini kebebasan berkeyakinan dan ini mengganggu hak asasi saya. Jadi perasaan mereka terhadap sesama jenis itu menurut sudut pandang mereka itu tidak salah. Karena mereka merasa ini kan orientasi seksual saya, hak asasi saya. Tetapi sekali lagi dalam sudut pandang Islam tidak seperti itu. Sesama jenis hubungan, kalau jenengan membaca definisi pernikahan itu kan laki-laki dengan perempuan atau wanita dengan pria.
itu disebut nikah. Jadi definisinya bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan. Apa istilahnya kalau perempuan dengan perempuan? Boten, selain istilah nikah maksudnya. Mereka ini berumah tangga, tetapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Napa niku istilahnya? Nah, tasih dereng ketemu toh. Mboten enten anjene. Mangane mun dipikir teman-teman. Pokoknya mboten enten ngoten niku. Mungkin disebut nikah, berarti ada buku nikah. Tercatat berarti. Siapa yang nikah? Joni dengan Jono. Jenengan ketika nanti ada dawis ibu-ibu, yang diundang siapa? Iki sing wedok sing endi iki? Mboten ngoten. Ya Allah. Betul. Bahkan ketika nanti dikuburkan, perawatan jenazah begitu. Kasus baru-baru ini MUA, napa di luar Jawa atau di mana ya? Ada MUA, napa bahasa Inggrisnya MUA nih, make up artis ya. Ada make up artis itu laki-laki persis seperti perempuan yang viral baru-baru ini. Jadi banyak muslimah itu yang protes gara-gara kenapa? Dia ini mencari MUA itu sesama perempuan agar sama-sama aman ketika melakukan make up itu ganti baju. Nggak taunya persis seperti perempuan, tapi laki-laki. Kalau nggak salah nih, namanya itu Dea ketika jadi MUA, tapi aslinya Denny. Oh nggih betul, aslinya Denny. Jangan bayangkan, ada yang komen, loh waktu itu saya lo buka baju di depan dia. Hal-hal seperti ini kan resah juga sebenarnya. Ketika ketemu iki nyeluk mbak apa mas, diceluk mbak iki lanang, diceluk mas ngamuk, ngoten bingung teman. Kemudian ada juga kebebasan gaya hidup tanpa etika. Banyak konten influencer yang memperlihatkan gaya hidup mewah, bahkan konsumerisme berlebihan tanpa menonjolkan tanggung jawab sosial atau spiritual. Jadi hari ini tadi disampaikan menghambur-hamburkan harta, sepertinya konten yang sangat ditunggu-tunggu hari ini atau penontonnya banyak itu adalah pamer punya banyak harta, tanpa melihat bagaimana orang yang tidak punya melihat kondisi itu. Mereka akan semakin merasa, wah kok cek gak adil ya, awak dhewe golek duit tewiti ae awangel, sing kono kok ganti erung nang Korea ya. Kepingin kurus saja berangkat ke Korea kok cek gampangi. Sementara yang lain secara ekonomi kesulitan. Padahal kalau kita pikir uang untuk ganti hidung itu kalau disumbangkan untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk para duafa, banyak membantu gitu. Ini yang dulu oleh ulama itu dibahas sejak mulai tren meluruskan rambut Bapak Ibu. Itu sudah ada pembahasannya. Sekarang lebih dari itu. Rasulullah pernah menyampaikan terkait dengan ya ma'sarun nisa tasodakna wa akthirnal istighfar. Ya. Mengingatkan khusus untuk wanita, banyaklah beristighfar dan bersedekahlah. Nah, ini pembahasan terkait dengan kehati-hatian menghabiskan harta untuk apa? Untuk merawat diri yang berlebihan dalam arti ekstrim. Sehingga di sini disampaikan banyak fenomena modern yang viral saat ini seperti child free, konsumtif, impulsif, dan gaya hidup bebas. Bisa dilihat sebagai manifestasi individualisme ekstrim, dampaknya nyata dari krisis keluarga, disintegrasi sosial, hingga melemahnya ketahanan umat.
Bapak Ibu, kaitannya dengan rumah tangga hari ini, kemarin saya ketemu beberapa teman guru-guru agama, kemudian ngobrol, kalimatnya begini, rumah tangga arek-arek saiki ku wabot, kalimatnya begitu. Jadi rumah tangga hari ini untuk generasi anak-anak kita itu tantangannya luar biasa berat, sehingga kita, sekali lagi, tanggung jawab sosial kita juga tidak boleh diam. Harus ada aksi, harus ada kegiatan untuk membantu mereka. Saya ketemu salah seorang teman di Angkatan Muda Muhammadiyah, itu bertanya, Ustaz, tidak ada kegiatan kursus untuk yang mau nikah, untuk teman-teman Angkatan Muda. Dikdasmen begitu mengadakan. Kenapa Mas? Biaya nikah loh Ustaz, kok mahal sekarang? Tahu gitu saya dari kecil nabung. Guyonannya begitu, karena kenapa? Dia ingin nikah, tapi dengan tuntutan hari ini berat sekali. Lebih-lebih dengan pekerjaan yang hari ini juga tidak sederhana untuk didapatkan. Sampai guyonannya begitu. Tahu gitu kalau nikah butuh biaya besar. Saya nabung sejak kecil, sejak di pondok saya sudah nabung. Guyonannya sampai begitu. Karena ingin nikah, tapi itu tadi. Kalau terkait dengan biaya nikah sesuai dengan Islam, itu kan kecil, ya. Tetapi yang membuat jadi besar itu apa? Ubor rampe ini. Pernik-perniknya ini justru yang menjadikan biayanya besar. Nah, ini PR-PR bersama Bapak Ibu terkait fenomena sosial. Kita berupaya membantu anak-anak kita. Nek dijarno diri kita dan generasi kita habis seperti kapal yang tenggelam. Kalau kita cuek, kalau kita membiarkan. Ketika kemudian kita ingatkan, nah ini bagian dari tanggung jawab sosial kita membantu generasi muda, membantu anak-anak kita. Walaupun ada yang berkata, ya kan wanita kan realistis, Ustaz. Ini dari sudut pandang wanita. Wanita kan realistis, Ustaz. Memang butuh laki-laki atau suami yang secara finansial mapan. Harapannya kan demikian. Namun di sisi yang lain dari sudut pandang laki-laki, gak wani rabi aku nak carane kayak gini, gak wani nikah, bisa begitu. Baik, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini terkait dengan tanggung jawab sosial kita agar tidak menjadi individualis yang ekstrim. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.